Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Hari ini kita akan bercerita sedikit, bincang-bincang seputar Maulid. Hal ini adalah dalam rangka menyambut hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita ceritakan sedikit kisah tentang baginda Nabi, maka kita akan bahas hukum maulid. Hukum melakukan perayaan maulid, karena hal ini sering diperbincangkan. Kita bahas secara ringkas saja. Nah, apa sebenarnya hukum melakukan perayaan maulid di kalangan para ulama? Nah, para ulama memang terjadi perbedaan pendapat di dalam menyikapi perayaan maulid ini. Ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Namun yang perlu diingat, yang pertama adalah bahwa hukum melakukan perayaan maulid ini adalah khilafiyah. Khilafiyah di kalangan para ulama, bukan khilafiyah di kalangan kita. Kalau khilafiyah di kalangan kita tidak dipakai. Yang dipakai adalah di kalangan para ulama. Lalu, siapa saja ulama yang menyatakan boleh melakukan perayaan maulid? Di antaranya adalah pensyarah kitab Sahih Bukhari yang sangat terkenal, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua, Imam As-Sakhawi. Yang ketiga, Abu Syamah, gurunya Imam An-Nawawi. Dan yang berikutnya adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini di antara para ulama yang membolehkan perayaan maulid. Semuanya di kalangan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Artinya, ulama-ulama Syafi'iyah membolehkan. Walaupun ada di kalangan ulama Hambali dan Maliki yang menyatakan tidak boleh. Nah, sekarang sudah jelas bagi kita bahwa pertama, hukumnya adalah khilafiyah. Dan ada yang kedua, ulama yang membolehkannya di kalangan Syafi'iyah. Lalu yang dibolehkan itu yang seperti apa? Maulid yang sesuai dengan adab-adab yang ditentukan oleh para ulama kita. Di dalam kitab Zahrul Basim fi Atwari Sayyidil Abil Qasim, Syekh Ahmad Khatib menjelaskan di antara adab-adabnya adalah yang pertama, dilakukan pada 12 Rabiul Awal, karena itu di antara kelahiran baginda Nabi SAW. Walaupun ada ulama lain menyatakan ketidaksepakatan bahwa baginda Nabi bukan lahir tanggal 12 Rabiul Awal, namun itu yang masyhur. Yang kedua, pelaksanaannya tidak boleh ikhtilat, bercampur antara perempuan dengan laki-laki. Seandainya ada jamaah perempuan dan laki-laki, dipisah, dikasih batas, diberi batas. Yang ketiga, tidak boleh di situ ada bau-bauan yang busuk yang dibenci oleh malaikat, seperti bauan rokok, atau di dekat kandang kambing kita melaksanakannya, tidak boleh, atau di dekat kandang hewan-hewan yang lainnya. Yang keempat, di antara adabnya adalah kita lakukan di masjid atau tempat ibadah yang lainnya, tentunya dengan menjaga adab-adab masjid itu sendiri. Dan yang berikutnya, tidak boleh ada permainan yang haram atau kegiatan yang haram yang bercampur di dalam acara maulid itu. Nah, jika semua syarat-syarat itu dipenuhi, maka ulama yang menyatakan boleh tadi bisa kita perpegangi pendapatnya bahwa memang perayaan maulid itu boleh. Namun jika kita campuri dengan hal-hal yang tidak berguna atau yang haram, maka kebanyakan ulama mereka menyatakan tidak boleh. Bahkan ada indikasi ijma' ulama menyatakan tidak boleh. Kenapa? Karena ada benda yang haram dilakukan di situ. Nah, sekarang kita jelaskan sedikit tentang kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu 'alan nabi. Ayo sama-sama kita berselawat. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Itu diantara adab-adabnya juga, yaitu kita memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di beberapa kitab sirah bahwa
55 hari sebelum kelahiran baginda Nabi SAW terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu penyerangan tentara bergajah Raja Abraha dari Yaman yang dibantu oleh pasukan Raja Habsyi yang bernama Najasyi. Nah, apa bantuannya? Bantuannya adalah berupa gajah-gajah yang besar. Maka dikenallah tentara ini dengan tentara bergajah. Mereka bergerak ke Makkah untuk menyerang Makkah. Namun sebelumnya mereka merampok termasuk 200 onta kakeknya Nabi SAW, yaitu Abdul Muthalib, mereka rampok. Dan akhirnya Raja Abraha memanggil Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib datang dengan gagah berani untuk menemui Raja Abraha. Dan dia tidak ada ketakutan sedikit pun. Lalu ketika datang, yang membuat takjub Raja Abraha adalah bahwa Abdul Muthalib dia tidak memikirkan tentang penyerangan terhadap Ka'bah. Dia hanya meminta dikembalikan onta-onta peliharaannya. Nah, ketika itu ditanya oleh Raja Abraha, mengapa engkau tidak takut? Jawaban Abdul Muthalib ini sangat menarik. Apa katanya? Ka'bah itu ada pemiliknya, maka jika kalian serang pemiliknya, akan membela. Nah, itulah jawaban yang luar biasa dari Abdul Muthalib. Setelah dia kembali ke Mekah, mengajak penduduk Mekah untuk naik ke bukit, karena mereka menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik Ka'bah. Nah, ketika terjadi penyerangan oleh tentara Abraha, yang awalnya sebenarnya para gajah itu tidak mau, karena mereka takut kepada Allah. Namun dengan paksaan berbagai usaha Raja Abraha, akhirnya mereka juga mulai menyerang Ka'bah. Tiba-tiba dari arah laut datanglah burung berbondong-bondong, tayran ababil, seperti diceritakan di dalam surah Al-Fil. Tayran ababil itu maksudnya burung yang berbondong-bondong, bukan nama burungnya itu burung ababil, tapi burung yang berbondong-bondong, artinya burungnya banyak. Riwayat mengatakan bahwa jumlah burung itu 20.000 ekor burung. Nah, kenapa diutus Allah 20.000 ekor burung? Karena setiap burung membawa 3 batu. 2 di kakinya, 1 di paruhnya. Nah, 3 batu ini dikalikan 20.000 ekor burung, maka jumlah batunya itu adalah 60.000. Karena pasukan yang menyerang kota Makkah ketika itu berjumlah 60.000 pasukan, dan tidak ada satu batu pun yang meleset. Bahkan di batu itu tertulis nama orang yang akan dikenai sasarannya. Bagaimana ciri burung itu? Burung itu diceritakan seperti mirip dengan burung kecapi. Kepalanya hitam, lehernya panjang, paruhnya merah. Nah, dia membawa batu, batunya itu kecil. Ada riwayat mengatakan seperti kacang. Nah, mungkin kalau kita dekatkan pemahaman kita dengan yang sekarang ini, seperti kacang tanah ya, seperti itulah lebih kurang. Nah, di batu itu tertulis nama seseorang. Lalu ketika pasukan itu mulai menyerang, maka datanglah burung dari arah laut dan melempar batu itu kepada semua pasukan, seperti yang diceritakan di surah Al-Fil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, dilemparlah mereka itu dengan hijaratin min sijil, batu dari sijil yang diambil dari keraknya neraka. Kemudian apa yang terjadi? Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka mereka itu seperti daun yang dimakan ulat. Bagaimana daun dimakan ulat? Bolong. Seperti itulah. Jadi setiap batu itu mengenai kepala mereka, padahal kepala mereka itu telah dilindungi dengan pakaian perang, yaitu berupa tembaga yang keras. Namun itu tembus sampai ke perut mereka, sampai ke bawah, keluar dari anus mereka dan masuk lagi ke bumi. Dan setiap mereka semua bergelimpangan mati. Hanya satu yang tinggal ketika itu, yaitu Abraha. Dibiarkan oleh Allah dan dia melarikan diri, terus diikuti oleh seekor burung yang telah ditugaskan Allah untuk menghancurkan Abraha. Dibiarkan dan sampai akhirnya dia kembali ke kampungnya di Yaman. Ketika itulah dilemparkan kembali batu itu mengenai Abraha, dan Abraha mati disaksikan oleh penduduk Yaman. Makanya peristiwa itu luar biasa, sehingga sampai sekarang penduduk Yaman penuh dengan Islam.
Dan dengan peristiwa itu juga Raja Habsyi yang bernama Najasyi setelah itu membantu kaum muslimin dan beriman kepada Rasulullah walaupun dia tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nah, setelah peristiwa itu maka nampaklah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, peristiwa ketika kelahiran baginda Nabi SAW, ketika itu menjelang waktu fajar, ibunda Nabi Aminah lagi sendirian di rumah, sedangkan Abdul Muthalib ketika itu berada di Hijr Ismail di dekat Ka'bah. Nah, diutus oleh Allah dua orang malaikat, yaitu malaikat Jibril dan Mikail beserta malaikat Al-Muqarrabun yang dekat dengan Allah. Kenapa? Untuk menyambut kelahiran baginda Nabi dan agar melindunginya dari kejahatan syaitan dan jin. Nah, di malam itu lahirlah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelang fajar, dan kelahirannya tidak seperti biasanya. Jadi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lahir dari jalur kelahiran seperti kebanyakan orang biasa, tapi dibukakan satu tempat di atas faraj, di bawah pusar. Itu ada riwayat yang menyatakan seperti itu. Artinya di ari-ari seolah-olah seperti operasi sesar ya, dibelah kemudian dikeluarkan baginda Nabi, kemudian diusap dan tertutup kembali. Seperti itulah kelahiran baginda Nabi. Berbeda dengan kelahiran kebanyakan umat manusia. Nah, itu menunjukkan kemuliaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu dikabarkanlah berita kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdul Muthalib. Lalu Abdul Muthalib buru-buru pulang ke rumah ingin menjenguk, dan ternyata didapatinya telah lahir seorang bayi. Tidak berapa lama dia membawa bayi itu ke Ka'bah, lalu memasukkan tangannya ke pintu Ka'bah, dan dia mengatakan, Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ghulam al-ardhani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku bayi yang suci lagi bersih ini. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Nah, seperti itulah seharusnya kita melakukan maulid, mengisi kisahnya itu dengan kisah dibacakannya sirah nabawiyah, sirah Nabi. Jadi itulah diantara yang dibolehkan oleh para ulama untuk mengisi kajian di dalam maulid. Jadi ringkasnya kita simpulkan, diadakan acara seperti pengajian biasa, yaitu pembacaan ayat Al-Quran, tausiah, salawat, dan sebagainya. Seandainya ada baca syair atau puisi yang berkenaan dengan
baginda Nabi SAW. Setelah itu boleh ada acara makan-makan dan bubar. Tidak ditambah dengan perbuatan-perbuatan yang melalaikan atau hal-hal yang lain yang tidak berkaitan. Seandainya sebelum acara maulid itu diadakan, ada pertandingan dan juara satunya menang, tidak perlu ditampilkan kalau itu tidak berkaitan dengan maulid, cukup dibacakan saja pemenang-pemenangnya. Nah, dengan demikian maka bolehlah kita berdalil kepada apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwa ada ulama yang menyatakan boleh melakukan perayaan maulid dengan catatan tadi sesuai dengan adabnya dan isinya pun tentang maulid. Nah, jangan sampai isinya itu kebanyakan pandangan umum sedangkan kisah maulidnya sedikit. Wallahu alam, semoga bermanfaat dan kita dapat melakukan ibadah yang sesuai dengan tuntunan baginda Nabi SAW. Setidaknya ada fatwa dari para ulama yang kita ikut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.